Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Tika. Kali ini berjumpa dengan saya Dita Olivia Bestasari, mahasiswa jurusan Matematika 2019 di Himaska Tutor Online. Kali ini saya akan membawakan materi tentang determinan, yang mana materi determinan ini terdapat pada mata kuliah semester 1, yaitu mata kuliah Aljabar Linear Elementer 1, lebih tepatnya lagi pada bab kedua. Bagaimana penjelasan mengenai materi tersebut? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Nah, di sini sudah saya paparkan mengenai materi determinan. Pertama yang harus kita ketahui yaitu suatu matriks dikatakan invertible jika dan hanya jika determinannya tidak sama dengan 0. Nah, jadi kalau suatu matriks itu determinannya sama dengan 0, maka dia tidak dapat diinverskan. Kali ini kita akan membahas 3 cara untuk menentukan determinan dari suatu matriks. Yang pertama yaitu dengan metode Sarus, yang kedua dengan metode ekspansi kofaktor, dan yang ketiga dengan metode reduksi baris. Langsung saja kita bahas untuk metode yang pertama yaitu metode Sarus. Metode Sarus ini merupakan metode yang sangat umum kita gunakan untuk menentukan determinan suatu matriks. Biasanya metode ini sudah kita pelajari sewaktu kita duduk di bangku SMA. Kelemahan dari metode Sarus ini yaitu hanya dapat diterapkan pada matriks berorder 2x2 dan 3x3. Jadi matriks selain order 2x2 dan 3x3 tidak dapat menggunakan metode Sarus tersebut. Untuk contohnya kita lihat di sini. Contoh yang pertama, misalkan A itu merupakan suatu matriks berorder 2x2 di mana entry-entrynya adalah A, B, C, D. Maka untuk menentukan determinan dari matriks A yaitu dengan mengalihkan silang entry-nya, yaitu A kali D dikurang dengan B kali C. Untuk contoh yang kedua yaitu misalkan A merupakan suatu matriks dengan order 3x3, di mana entry-nya yaitu A11, A12, A13. Untuk baris keduanya A21, A22, A23, dan baris ketiga A31, A32, A33. Nah, untuk menentukan determinan untuk matriks berorder 3x3 dengan metode Sarus ini, kita ambil 2 kolom pertama, kita letakkan sebelah kanan dari matriks A tersebut. Kita buat garis diagonal seperti ini untuk menyatukan entry-entrynya dan berlawanan arah. Ini saya bedakan warna hitam dan warna merah. Untuk menentukan determinannya yaitu ini entry yang sebaris ini kita kalikan. Kita tambahkan dengan garis diagonal yang satu warna. A11 dikali A22 dikali A33 ditambah dengan A12 dikali A23 ditambah A31 dan ditambah lagi dengan A13 A21 dikali A32. Nah, setelah kita jumlahkan ini, kita kurangi dengan penjumlahan dari perkalian entry-entry dari garis diagonal yang berwarna merah ini. Nah, kita kurangi, maka kita dapatlah determinan dari suatu matriks A. Nah, kita lanjut ke untuk metode kedua yaitu metode ekspansi kofaktor. Suatu matriks itu misalnya A itu merupakan suatu matriks persegi, maka minor dari entry A, I, J dia itu dinotasikan dengan MIJ, yaitu determinan dari submatriks dari baris ke I dan kolom ke J yang dihapus dari matriks A. Kofaktor dari entry A, I, J itu dinotasikan dengan -1 pangkat I tambah J dikali minor IJ. Nah, untuk ketetapannya, jika I ditambah J itu tadi menyatakan baris dan J menyatakan kolom, jika I ditambah J sama dengan hasilnya itu bilangan genap, maka kofaktor dari IJ sama dengan minor IJ. Nah, jika dia dijumlahkan hasilnya ganjil, maka kofaktor dari IJ sama dengan minus minor IJ. Nah, pada metode ekspansi kofaktor ini ada 2 cara untuk menentukan determinan suatu matriks. Yang pertama yaitu dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I, di mana determinan dari matriks tersebut yaitu dengan AI1 dikali CI1 ditambah AI2 dikali CI2 ditambah seterusnya
hingga AIN dikali CIN. Nah, yang kedua yaitu dengan ekspansi kofaktor sepanjang kolom ke J dengan determinannya A1J dikali C1J ditambah A2J dikali C2J ditambah seterusnya hingga ANJ dikali CNJ. Nah, kita lanjutkan untuk contohnya. Di sini ada suatu matriks A di mana entry-entrynya yaitu pada baris pertamanya itu 3, 1, 0, pada baris keduanya min 2, min 4, 3, dan baris ketiganya 5, 4, min 2. Nah, kita akan cari determinannya dengan cara ekspansi kofaktor, dan kita cari dengan kedua caranya itu ya, sepanjang baris ke I dan sepanjang kolom ke J. Pertama kita ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I, dimana determinannya itu yaitu sesuai dengan ini kita baris ke I nya itu kita ambil baris pertama, ekspansi kofaktor sepanjang baris ke 1, dimana berarti kita ambil yang baris pertama ini, A11 dikali C11 ditambah A12 dikali C12 ditambah A13 dikali C13. Nah, selanjutnya kita cari A11 C11 1 tambah 1 2 itu merupakan bilangan genap sehingga kofaktornya sama dengan minornya. Lalu selanjutnya A12 kofaktor 1 2 1 tambah 2 3, karena dia bilangan ganjil maka kita kofaktornya sama dengan minor 1 2. Lalu selanjutnya ditambah A13 M13, maka kita kedepankan minnya A11 M11 dikurang A12 M12 ditambah A13 M13. Langsung aja kita masukkan A11 entry 11 yaitu 3, kita masukkan minor dari 11 baris pertama dan kolom pertama kita tutup min 4 3 4 min 2. Kita cari determinannya, berarti min 4 kali min 2 dikurang 3 kali 4, hasilnya min 4. Selanjutnya dikurang A12 yaitu 1, entry 12 nya 1 dikali minor 12 nya baris pertama kolom kedua, sehingga kita cari determinan dari min 2 min 2 3 5 min 2, sehingga dapat determinannya min 11. Kita masukkan dikali min 11 ditambah A13 yaitu entry 13 0 dikali minor 13 baris pertama kolom ketiga, min 2 kita cari determinan dari min 2 min 4 5 4, kita dapatkan 4. Lalu kita cari hasilnya 3 kali min 4 min 12 ditambah min 1 kali min 11 positif 11 ditambah 0 kali 4 tambah 0, hasilnya min 1. Lalu kita gunakan cara yang kedua yaitu dengan ekspansi kofaktor sepanjang kolom. Kita pilih aja kolom ketiga, itu kita bebas ya menggunakan baris keberapa juga, kolom keberapa juga, itu terserah pada kitanya mau pilih kolom atau baris keberapanya. Di sini saya gunakan ekspansi kofaktor sepanjang kolom ketiga. Lalu kita cari determinannya yaitu kolom ketiga ya, berarti ini ya. Nah, berarti dia A13 dikali C13 ditambah A23 dikali C23 ditambah A33 dikali C33. Lalu sama dengan A13 sama dengan kita seperti tadi kita cari minornya. Jika dia kolom dan barisnya itu dijumlahkan hasilnya ganjil, maka dia sama dengan negatif minor. Kalau dia hasilnya genap, maka kofaktornya sama dengan minornya. Jadi A13 dikali minor 13 ditambah A23 dikali min M23 ditambah A33 dikali M33. Selanjutnya yaitu kita kedepankan ini, sehingga kita kedepankan minnya A13 M13 dikurang A23 M23 ditambah A33 M33. Lalu kita masukkan aja nilainya. A13 entry baris pertama kolom ketiga yaitu 0 yang pertama. Lalu kita cari minornya
Baris pertama kolom ketiga kita tutup sehingga kita dapatkan determinan dari min 2, min 4, 5, 4. Lalu dikurang entry 23. 23 yaitu angka 3 dikalikan dengan minor 23 baris kedua kolom ketiga, sehingga kita dapatkan 3154. Lalu A33 nya min 2, selanjutnya A33 yaitu min 2 minor 33 baris ketiga kolom ketiga. Jadinya kita cari determinan 31 min 2 min 4. Nah, langsung aja kita hitung 0. Determinannya min 2 kali 4 min 8 dikurang 5 min 4 kali 5 min 20 dikurang 3 kali 4 12 dikurang 5 kali 1 5 ditambah min 2 dikali 3 kali min 4 min 12 min 2 kali 1 min 2. Lanjutnya kita hitung sehingga kita dapatlah hasilnya 0 dikurang 21 ditambah 20 sama dengan hasilnya min 1. Maka mau kita menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I, mau menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang kolom ke J, maka hasilnya itu akan tetap sama. Catatan di sini adalah kita dengan menggunakan ekspansi kofaktor ini ada pilihan terbaik, yaitu dengan memilih baris atau kolom yang memuat elemen entry-entrynya itu yang memuat banyak nol, sehingga memudahkan kita dalam menghitung determinan dari suatu matriks tersebut. Selanjutnya untuk metode yang ketiga yaitu metode reduksi baris. Di sini misalkan A adalah suatu matriks n kali n, yaitu berarti A itu merupakan matriks persegi. Maka yang pertama itu jika B adalah matriks hasil mengalihkan salah satu baris atau kolom pada A dengan suatu skalar K, maka determinan matriks B sama dengan skalar K dikali determinan A. Untuk yang kedua, jika B adalah matriks hasil mengubah dua buah baris atau dua buah kolom pada A, maka determinan B-nya sama dengan minus determinan A. Yang ketiga, jika B adalah matriks hasil penjumlahan perkalian suatu baris atau kolom dengan suatu baris atau kolom lainnya, maka determinan B sama dengan determinan A. Kesimpulannya, jika A itu merupakan matriks lama dan B merupakan matriks baru, maka jika A di-OBE dengan mengalihkan suatu baris dari matriks A dengan suatu skalar, sehingga dihasilkan matriks baru B, maka determinan B sama dengan K dikali determinan A, atau determinan A-nya itu sama dengan 1 per K determinan B. Yang kedua, apabila matriks A di-OBE dengan menukarkan dua buah baris sehingga dihasilkan suatu matriks baru, maka determinan matriks B-nya sama dengan negatif determinan A, atau determinan A sama dengan negatif determinan B. Untuk yang ketiga, apabila matriks A di-OBE dengan menjumlahkan perkalian suatu matriks atau kolom dengan suatu baris atau kolom dengan suatu baris kolom lainnya, maka determinan A-nya itu sama dengan determinan B. Kita lanjutkan ke contoh untuk metode reduksi baris. Di sini ada matriks dengan entry-entrynya 0, 1, 5, 3, min 69, 2, 6, 1. Pertama kita perhatikan dulu catatannya. Untuk matriks diagonal, matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah, maka determinannya adalah perkalian dari entry-entry pada diagonal utama. Jadi tujuan kita dengan reduksi baris ini adalah membuat matriksnya itu menjadi salah satu dari matriks ini, entah dia matriks diagonal, entah dia matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah. Nah, selanjutnya kita cari determinan dari matriks A-nya itu. Pertama kita buat lambang determinannya. Pertama, OBE yang kita lakukan adalah menukarkan baris pertama dengan baris kedua, sehingga seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika kedua barisnya ditukarkan, maka dia sama dengan negatif determinan A-nya, sehingga dia di sini diberikan tanda negatif. Lalu kita ubah baris pertama dan baris keduanya. Lalu untuk selanjutnya OB yang kita lakukan adalah
mengalihkan baris pertama dengan suatu skalar yaitu 1/3, sehingga kalau dia 1/3 tadi kan, kalau determinan A itu sama dengan 1/3 determinan B, sehingga 1/3 1/1/3 sehingga dihasilkan 3, maka dia negatif dikali 3. Baris pertama kita kalikan dengan 1/3 sehingga jadi 1 min 2 3 untuk baris kedua, dan baris ketiganya tetap. Lalu untuk BE nya selanjutnya yaitu dengan menjumlahkan baris ketiga dengan negatif 2 baris dikali baris pertama, sehingga baris ketiga ini akan berubah. Pertama kita turunkan dulu, min 3, baris pertama baris keduanya tetap, baris ketiga 2 dikurang 2, min 2 kali baris pertama, min 2 kali 1 min 2 ditambah 2 0, min 2 kali min 2 4 ditambah 6 10, min 2 kali 3 min 6 tambah 1 min 5, sehingga didapatkan 0 10 min 5. Selanjutnya karena ini merupakan penjumlahan dari perkalian suatu baris dengan baris lainnya, maka tadi sesuai dengan kesimpulannya bahwa jika di OBE nya penjumlahan dari perkalian suatu baris atau kolom dengan suatu baris atau kolom lainnya, maka determinan A nya sama dengan determinan B, sehingga tidak ada perubahan dalam yang di depan ini. Selanjutnya yaitu kita OBE lagi dengan baris ketiga dikurang 10 kali baris kedua, sehingga yang berubah adalah baris ketiga lagi. Baris seperti kita turunkan, min 3 dikali determinan dari baris pertama baris kedua tetap, baris ketiga min 10 kali 0 0, min 10 kali 1 min 10 tambah 10 0, min 10 kali 5 min 55 min 10 kali 5 min 50, min 50 dikurang 5 min 55. Selanjutnya yaitu kita kalikan baris ketiga, kita buat ini menjadi 1 utama, kita kalikan dengan min 1/55, baris ketiga kita kalikan dengan min 1/55, sehingga karena ini ada skalar, kita gunakan acuan yang penjelasan dari sebelumnya, yaitu berarti min 1/55 menghasilkan min 55, sehingga min 3 dikali min 55 dikali determinan dari min 1/5 kali 0 0, min 1/55 kali 0 0, min 1/55 dikali min 55, sehingga hasilnya 1. Nah, ini sudah kita dapatkan suatu matriks segitiga atas, maka sudah tercapailah apa yang ingin kita capai, yaitu kita dapatkan matriks segitiga atas. Lalu seperti catatannya, untuk matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah, determinannya adalah perkalian dari entri-entri pada diagonal utamanya, sehingga memudahkan kita. Jadi min 3 dikali min 55, kita kalikan aja entri-entri pada diagonal utamanya, yaitu dikali 1 dikali 1 dikali 1, sehingga didapatkanlah hasilnya 165, determinan dari matriks A nya. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai materi determinan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menjelaskan materi tersebut. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe akun YouTube Himaska FMIPA Undri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya agar YouTube Himaska lebih baik lagi ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.